Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 571, hari berikutnya, saat cahaya pagi menyinari bumi, Xiaoyan pun perlahan terbangun dari semalaman berkultivasi. Kelopak matanya sedikit bergetar saat Xiaoyan membuka matanya. Nyala api yang cemerlang menyambar di kedalaman matanya. Setelah semalaman berlatih, Xiaoyan tidak merasa lelah sedikitpun. Malah, ia merasa lebih bersemangat. Tubuh Xiaoyan sedikit bergetar saat ia berdiri. Seketika, suara ledakan seperti petasan terdengar dari sekujur tubuhnya. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar terangkat membentuk lengkungan saat ia merasakan sensasi menyegarkan yang terpancar dari dalam tubuhnya. Ia segera menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju langit utara. Sekarang masalah Murong Qian sudah berakhir. Xiaoyan harus mulai mengurus urusannya sendiri. Sesuai rencana awal, Xiaoyan seharusnya pergi ke wilayah Western Wasteland saat ini. Namun, ia belum mendapatkan cairan roh es terpenting untuk memurnikan pil roh es. Demi cairan roh es tersebut, Xiaoyan memutuskan untuk sementara waktu tinggal di wilayah Silin. Selain itu, Xiaoyan masih perlu meluangkan waktu untuk mencari bahan-bahan obat lain yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh es, daripada bersusah payah mencari di wilayah Tanah Telantar Barat. Mungkin Xiaoyan memiliki peluang lebih besar untuk menemukannya di wilayah Silin. Namun, di saat yang sama, Xiaoyan takut ia harus berhadapan langsung dengan 4 sekte besar. Selama periode waktu berikutnya, Xiaoyan terus-menerus berpindah-pindah di antara beberapa kota terdekat. Di satu sisi, ia mencari informasi tentang bahan-bahan obat yang tersisa. Di sisi lain, ia juga menanyakan tentang beberapa harta karun alam yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Sekarang, jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya, hanya ada 2 metode yang bisa diikutinya. Yang pertama adalah menggunakan seni rahasia dan berkultivasi secara perlahan. Dengan mengorbankan waktu, ia dapat mengolah kekuatan spiritualnya dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja, metode ini memang bisa dikatakan mencari kemenangan melalui stabilitas. Tetapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, ia tidak bisa menunggu 10 atau 100 tahun kultivasi yang membosankan. Adapun metode kedua adalah menggunakan harta surgawi untuk mencapai efek peningkatan kekuatan jiwa dengan cepat. Dibandingkan dengan metode pertama, meskipun kemungkinan menemukan metode ini tidak tinggi, efeknya lebih nyata. Metode ini menjadi pilihan sebagian besar alkemis dan master Ray. Xiaoyan saat ini tidak memiliki kesabaran untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada metode kedua. Meskipun peluangnya kecil, Xiaoyan tetap ingin mencobanya. Sebulan kemudian, Xiaoyan, yang telah mencari kemana-mana, akhirnya tiba di depan sebuah kota. Pada saat ini, mata hitam pekat Xiaoyan akhirnya menunjukkan sedikit kelelahan. Setelah sebulan mencari kemana-mana, Xiaoyan kecewa berkali-kali. Dalam waktu sebulan, Xiaoyan telah mengunjungi puluhan kota besar dan kecil, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Selain menemukan 3 bahan obat, Xiaoyan tidak dapat menemukan apapun. Mengenai bahan obat utama untuk pil roh es dan pil pengembalian body, Xiaoyan juga tidak memiliki informasi apapun. Sedangkan untuk harta surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, bahkan lebih mustahil untuk ditemukan. Pada saat ini, Xiaoyan mendongak menatap kota kuno di depannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengusap wajahnya dengan paksa. Dengan secercah harapan terakhir di hatinya, tubuhnya bergerak dan melesat menuju kota di depannya. Kota aliran dingin. Sambil menggumamkan kata-kata itu dengan lembut, tatapan Xiaoyan perlahan beralih dari gerbang kota. Dengan satu tangan, ia menarik jubah hitam di tubuhnya. Baru kemudian sosoknya bergerak mengikuti kerumunan di sekitarnya memasuki kota. Luas kota Coldstream tidaklah kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan kota Yan, luasnya pun tidak kalah. Di wilayah ini, kota Coldstream juga merupakan kota terbesar. Dan inilah alasan mengapa kota ini begitu makmur. Setelah memasuki kota, garis besar kota muncul di depan mata Xiaoyan. Jalanan yang seakan tak berujung di depannya juga menunjukkan betapa luasnya kota aliran dingin. Namun, bagi Xiaoyan, semua ini sama sekali tidak menarik. Tatapan Xiaoyan hanya tertuju pada toko-toko itu. Dan apakah mereka memiliki bahan-bahan obat yang ia butuhkan? Mirip dengan aksinya bulan lalu, target Xiaoyan adalah toko-toko di kota. Tentu saja, saat ia lewat, ia tak lupa menyapukan pandangannya ke para pedagang kaki lima. Seringkali,
Ia menemukan hal-hal yang tak terduga dari para pedagang kaki lima ini. Karena Xiaoyan pernah mengalaminya, tentu saja ia tak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, sayang sekali menemukan harta karun menakjubkan dari pedagang kaki lima jarang terjadi. Meskipun Xiaoyan telah mengunjungi semua pedagang kaki lima dalam sebulan terakhir, ia tetap tidak menemukan apapun. Kali ini pun tidak terkecuali. Mendesah, saat dia tertawa getir dalam hatinya. Xiaoyan mengerti bahwa dia memang sedikit terlalu tidak sabar mengikuti arus orang-orang. Xiaoyan berjalan cukup lama hingga sebuah toko besar yang didekorasi dengan indah muncul di hadapannya. Baru kemudian ekspresi wajah Xiaoyan berubah. Pavilion 4 arah. Nama yang luar biasa. Tapi, aku penasaran. Apa ada yang kubutuhkan di sini? Melihat bangunan persegi besar di depannya, yang memang sesuai dengan namanya, Xiaoyan tanpa sadar mendesah. Semoga ia bisa menemukan apa yang ia butuhkan di tempat ini. Meski hanya satu, itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan bersemangat. Ketika Xiaoyan melangkah masuk ke pavilion, kebisingan dari dunia luar langsung berkurang lebih dari setengahnya. Ketika tubuh Xiaoyan telah sepenuhnya melangkah masuk ke pavilion 4 arah ini, semua kebisingan dari dunia luar telah lenyap sepenuhnya. Di saat yang sama, ketika Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat, suasana di pavilion tanpa sadar membuatnya merasa sedikit aneh. Dalam keadaan normal, pemilik toko, baik pelayan maupun pemiliknya, seharusnya bersikap sopan kepada pelanggan. Namun, melihat situasi di hadapannya, Xiaoyan tak kuasa menahan cemberut. Meskipun ada lebih dari 10 orang yang memilih barang di depan konter di aula, para pelayan justru mengabaikan para pelanggan ini. Malahan, mereka tampak agak tidak sabar. Bahkan, ada beberapa pelayan yang pemarah, menunjuk beberapa pelanggan dan mendesak mereka dengan suara keras dan ekspresi tidak senang. Lagi pula, dari kelihatannya, mereka hanya berencana untuk memaksakan penjualan. Meskipun para pelanggan agak tidak puas dengan hal ini, ketika mata mereka melihat seorang pria tua dengan mata terpejam di aula, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dengan getir. Namun, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Mereka memilih beberapa barang secara acak. Buru-buru membayar tagihan dan pergi. Melihat beberapa orang itu pergi, para pelayan mencibir dan mengejek mereka. Pada saat yang sama, tatapan tajam mereka yang seperti ular berbisa dengan cepat tertuju pada tubuh Xiaoyan. Saat itu, beberapa pelanggan kebetulan melewati Xiaoyan. Melihat wajah Xiaoyan yang kebingungan, mereka tanpa sadar menatapnya dengan iba. Seketika, mereka tak berani berkata apa-apa lagi. Setelah buru-buru melewati Xiaoyan, mereka pun segera meninggalkan pavilion 4 arah. Bab 572. Hehe. Ada satu lagi yang datang memberiku uang. CK. Siapa tahu kalau bocah ini pengemis. Berani-beraninya dia menerobos masuk ke pavilion 4 arahku. Belum pernah ada yang berani mendekati pavilion 4 arahku. Kecuali beberapa pelayan dengan senyum sinis di wajah mereka diam-diam menggumkan sesuatu. Di akhir kata-kata mereka, tatapan mereka yang agak takut tertuju pada laki tua yang duduk bersila dengan mata terpejam di tengah aula. CK, jangan bahas ini dulu. Kita bahas si brengsek ini sekarang. Aku mau taruhan denganmu. Kalau dia punya uang dan mampu membeli apapun di sini, aku akan memberikan pil obat kelas kaisar padamu. Kalau dia tidak, hehe, paling-paling aku akan menggantinya dengan satu. Enggak, aku mau cewek yang kamu dapat kemarin. Hehe, cewek kecil itu kelihatan segar banget. Kayaknya kamu bikin dia takut banget. Haha, tawa kasar dan cabul menyebar di seluruh aula. Pada saat yang sama, tawa itu juga membuat para pelayan lainnya tersenyum. Adapun beberapa gadis muda di antara para tamu, setelah mendengar kata-kata ini, wajah cantik mereka langsung memerah. Mereka melemparkan tatapan menghina ke arah kedua pelayan yang berbicara. HMP, dari mana gadis bau ini datang? Berani-beraninya dia menatapku. Dia pantas dihajar. Melihat tatapan kesal beberapa gadis muda, pelayan itu tertawa dingin. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Sosok yang semula duduk di meja kasir langsung melesat dan muncul di hadapan seorang gadis muda. Dengan lambaian tangannya, sebuah tamparan mendarat tanpa ampun. Adegan mendadak ini membuat gadis muda itu langsung pucat pasi karena ketakutan. Di sisi lain, pria di sampingnya menunjukkan ekspresi muram. Tubuhnya bergerak, dan ia bersiap untuk menerjang maju. Hehe, kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik? Enyahlah. Sebagai tanggapan, pelayan itu mencibir. Tubuhnya yang terhenti di udara tiba-tiba berputar. Segera setelah itu, sebuah tendangan cambuk yang kuat menghantam dada pria di depannya tanpa ampun. Hanya dengan satu pukulan, ia terlempar. Saat lelaki itu terlempar,
Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi arah yang ditujunya sebenarnya adalah ke arah Xiaoyan yang berdiri di tempat yang sama. HMP. Sambil mencibir, pelayan berwajah seram itu melompat mundur. Pada saat yang sama, ia menegakkan telinganya dan membelakangi Xiaoyan, seolah-olah sedang mendengarkan apa yang sedang terjadi. Membelanjakan. Namun, adegan yang terjadi sesaat kemudian menyebabkan seringai di wajah pelayan itu berubah drastis. Pada saat yang sama, ekspresi orang-orang lain di arena juga berubah. Pada saat ini, wajah Xiaoyan tenang. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan kekuatan spiritual yang tak terlihat telah menyapu, dengan mudah menangkap sosok manusia yang melesat di udara. Ekspresi di mata semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu, yang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya yang keruh. Matanya mengandung keterkejutan saat ia menatap Xiaoyan. Suaranya yang agak serak dipenuhi keterkejutan saat ia berkata, "Apa yang kau bicarakan? Seorang alkemis atau Master Ray?" Xiaoyan tidak berkomentar. Ia bahkan tidak peduli dengan pertanyaan laki tua itu. Sambil berpikir, ia perlahan menurunkan pria yang telah ditangkap oleh kekuatan jiwa dengan lembut itu. Melihat Xiaoyan mengabaikannya, lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata tuanya. Mata tuanya yang keruh berkilat. Ia menarik napas perlahan dan berbicara lagi dengan suara berat. "Siapa kamu? Jika Anda datang ke sini untuk menimbulkan masalah, berarti Anda telah memilih tempat yang salah." Saat kata-katanya jatuh, lelaki tua itu perlahan berdiri. Pada saat yang sama, aura agung menyebar dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi semua orang berubah kecuali Xiaoyan. "Aku di sini bukan untuk cari masalah. Aku cuma gak suka orang lain menyerangku tanpa alasan." Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun karena aura ini. Pada saat yang sama, matanya yang hitam pekat menatap pelayan yang baru saja menyerang. HMP. Dengan dengusan pelan, raut wajah serius terpancar di wajah lelaki tua itu. Ekspresi santai Xiaoyan membuatnya merasakan tekanan yang samar-samar. Swoosh! Detik berikutnya, suara guntur yang tajam tiba-tiba menggema di aula. Pada saat yang sama, raut wajah lelaki tua itu pun berubah. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, sebuah ledakan dahsyat menggema di aula. Seketika, lelaki tua itu dan yang lainnya di aula hanya bereaksi saat itu. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Xiaoyan berdiri di tempat pelayan yang baru saja menyerang itu berdiri. Pelayan itu telah diinjak-injak tanpa ampun oleh Xiaoyan. Auranya sangat lemah dan jelas bahwa ia sudah dekat dengan kematian. Orang ini, kecepatannya sungguh mengerikan. Begitu melihat Xiaoyan, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyipit. Ekspresi terkejut terpancar di wajah tuanya. Keringat dingin perlahan mengalir dari dahinya. Pria tua itu tidak peduli dengan hidup dan mati pelayan itu. Namun, yang membuatnya sangat terkejut adalah Xiaoyan di depannya bisa langsung menginjak pelayan di bawah kakinya tanpa ia sempat bereaksi. Kecepatan yang begitu mengejutkan dan menakutkan ini benar-benar membuat pria tua itu sangat terkejut. "Karena kamu bukan tokoh. Kamu tidak punya bahan-bahan obat yang kubutuhkan. Kurasa aku memang datang ke tempat yang salah." Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan santai, Xiaoyan mengabaikan tatapan ngeri orang-orang di sekitarnya. Ia melangkahkan kakinya dan hendak keluar dari pavilion persegi. "Tuan." Pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar lagi. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, lelaki tua itu memanggil Xiaoyan tuan. "Kenapa? Kau ingin menyerangku setelah aku memukul orangmu?" Mendengar ini, Xiaoyan berkata dengan agak tidak sabar. Sebulan telah menyia-nyiakan kesabaran Xiaoyan. Pria tua di hadapannya benar-benar membuatnya merasa sedikit jijik. Jika orang ini berani bicara omong kosong lagi, Xiaoyan pasti tidak akan pelit dan menyerangnya. Itu hanyalah kaisar setengah bela diri bintang 9. Bagi Xiaoyan saat ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pria tua itu tertegun sejenak oleh nada bicara Xiaoyan yang tidak sabar. Setelah itu, ia buru-buru tersadar. Senyum tersungging di wajahnya yang menua. Ia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, jangan bercanda. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman kecil. Namun, karena Tuan mengatakan Anda datang untuk membeli bahan obat, maka Anda tentu datang ke tempat yang tepat untuk datang ke pavilion persegi kami." Sambil mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk ke arah tangga yang mengarah ke lantai 2. Lantai pertama hanyalah lantai yang dibuka secara acak oleh pavilion persegi kami ke dunia luar. Tidak ada barang berharga di sini. Sedangkan lantai kedua merupakan pavilion yang khusus dibuka untuk kaisar setengah bela diri tingkat tinggi. Hanya di sanalah harta karun sejati berada. Tentu saja,
Meskipun ini adalah lantai yang khusus dibuka untuk kaisar setengah bela diri tingkat tinggi, karena Tuan seorang alkemis, Anda tentu saja bisa memasukinya. Setelah kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, Xiaoyan, yang sudah berjalan menuju pintu masuk pavilion persegi, menghentikan langkahnya. Setelah itu, ia perlahan berbalik, mengikuti arah jari lelaki tua itu. Pandangannya tertuju pada tangga menuju lantai 2. Memang, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan tak berwujud di tempat itu. Kekuatan semacam itu hanya bisa ditembus oleh kaisar setengah bela diri bintang 5 ke atas. Tentu saja, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, ia tentu bisa menembusnya dengan mudah. Tak heran jika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu. Merasakan hal ini, tatapan Xiaoyan sedikit berkedip. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya mengangkat kakinya lagi dan perlahan berjalan menuju tangga menuju lantai 2. Bab 573. Emosi di hati lelaki tua itu akhirnya mereda ketika melihat Xiaoyan mengangkat kakinya dan berjalan menuju terowongan. Ia segera mengalihkan pandangannya, dan wajahnya tampak dingin saat menatap beberapa pelayan yang tersisa. Ia menegur dengan marah. Dasar buta, kenapa kau tidak menyeret bajingan ini pergi? Dia mempermalukan dirinya sendiri di sini. Nanti, dia tidak perlu tinggal di keluarga lagi. Dia bisa pergi ke tim tentara bayaran di luar kota. Ekspresi wajah beberapa petugas berubah drastis ketika mendengar teguran keras itu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Setelah itu, mereka bergegas menghampiri petugas yang pingsan setelah diinjak Xiaoyan. Di satu sisi, mereka merasa sedih untuk orang ini. Sementara di sisi lain, mereka juga saling memandang dengan getir dan bersukacita dalam hati. Meskipun kelompok tentara bayaran di luar kota juga dibentuk oleh sekelompok ahli setengah kaisar, target perburuan mereka juga tidak lemah. Dalam keadaan normal, menghadapi binatang ajaib tingkat rendah setengah kaisar bukanlah hal yang sulit. Namun, mereka takut pada binatang ajaib tingkat tinggi itu. Mereka sangat kuat. Kelompok tentara bayaran mereka sudah beberapa kali gagal kembali dari tangan binatang ajaib setingkat itu. Saat ini, hukuman orang tua ini sama saja dengan mendorong mereka ke jalan buntu. Xiaoyan, yang baru saja berjalan menuju pintu masuk tangga, tak kuasa menahan langkahnya setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ia sedikit menoleh dan menyipitkan mata, lalu menatap lelaki tua itu dengan penuh minat. Tindakan lelaki tua itu tentu saja membuat Xiaoyan tak punya alasan untuk terus menyerang. Namun, di saat yang sama, bisa dibilang ia telah membantu Xiaoyan melampiaskan amarahnya, karena keduanya sudah punya jalan keluar. Xiaoyan tak bisa lagi membuka mulut untuk mengatakan apapun. Pria tua itu sepertinya menyadari tatapan Xiaoyan. Keganasan yang terpancar di wajah tuanya beberapa saat yang lalu langsung lenyap, tergantikan oleh senyum hangat. Pria tua itu menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Menurut peraturan pavilion, tidak nyaman bagi orang tua ini untuk menemani Anda. Tuan, silakan naik ke lantai 2 sendirian. Tentu saja akan ada seseorang di sana yang akan menyambut Anda. Mendengar ini, Xiaoyan kembali melirik lelaki tua itu. Cahaya berkelebat di matanya. Tak lama kemudian, ia tak lagi memperhatikan lelaki tua itu. Dengan sedikit mengangkat kakinya, ia melangkah menuju lantai 2. Baru setelah sosok Xiaoyan menghilang di puncak tangga, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya. Sepasang mata tuanya menunjukkan secercah kesungguhan. Meskipun ia tidak tahu siapa pemuda berjubah hitam ini, dari kekuatan spiritualnya, ia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang alkemis tingkat 2. Lumayan, bahkan ia pun tak bisa dengan mudah menandingi seorang alkemis setingkat ini. HMP, setelah memelototi para pelayan lagi, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dengan penuh kebencian. Dengan lambaian lengan bajunya, ia kembali duduk bersila di aula. Adapun yang lain, mereka memanfaatkan waktu ini untuk meninggalkan pavilion 4 arah. Setelah melangkah ke lantai 2, Xiaoyan mengerahkan kekuatan spiritualnya. Seketika, ia dapat mendeteksi banyak ahli dengan aura yang kuat. Di lantai 2, terdapat total 3 kaisar setengah bela diri bintang 9. Sedangkan yang lainnya, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah kaisar setengah bela diri bintang 6. Ketika Xiaoyan muncul di lantai 2, semua orang yang hadir mengalihkan pandangan penasaran mereka kepada Xiaoyan. Seketika, keheranan melintas di mata banyak orang yang hadir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang melangkah ke lantai 2 pavilion 4 arah adalah seorang yang sangat muda. Perlu diketahui bahwa aturan pavilion 4 arah sangat ketat. Meskipun pemilik pavilion 4 arah jarang mengurus lantai pertama, lantai kedua bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Jika seseorang ingin memasuki lantai 2 pavilion 4 arah, seseorang harus memiliki kekuatan minimal kaisar setengah bela diri bintang 6
atau memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Setidaknya, seseorang harus menjadi alkemis tingkat 2 atau master formasi. Akan tetapi, pada saat ini, bagaimanapun orang banyak memikirkannya, mereka tidak mampu membayangkan bagaimana pemuda berjubah hitam yang tampaknya masih muda ini akan mampu memenuhi kedua persyaratan itu. Namun, di saat yang sama, kerumunan juga menyadari bahwa karena orang ini mampu melangkah ke lantai 2 dengan langkah kaki yang begitu anggun, kemungkinan besar orang di lantai pertama telah mengujinya secara langsung. Jika tidak, pemuda berjubah hitam di hadapan mereka ini pasti tidak akan muncul di sini. Namun, selain tatapan terkejut itu, raut wajah seorang lelaki tua di alun-alun tanpa sadar mengeras ketika melihat Xiaoyan. Kilatan samar seketika terpancar jauh di dalam mata tuanya yang keruh. Tak lama kemudian, ia kembali tenang. Xiaoyan tidak menyadari perubahan kecil ini. Setelah mengabaikan tatapan heran orang-orang, ia mengangkat kakinya dan berjalan menuju konter yang relatif lebih sepi di aula. Baru pada saat inilah kerumunan kembali tersada. Tak lama kemudian, seorang pria tua berambut putih dengan cepat berjalan menghampiri Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Ia menangkupkan tangannya dengan sangat sopan. Setelah itu, dengan wajah penuh senyum, ia tersenyum hangat kepada Xiaoyan dan berkata, "Haha, Tuan, apakah Anda perlu membeli sesuatu? Orang tua ini adalah manajer tempat ini. Jika Tuan membutuhkan sesuatu, silakan bertanya. Selama itu adalah sesuatu yang mampu dibeli oleh pavilion 4 arah saya, kami pasti tidak akan pelit." Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan tidak banyak berubah. Setelah melihat sekelompok orang di lantai pertama, Xiaoyan tidak percaya bahwa sekelompok orang di depannya akan lebih baik dari mereka. Akan tetapi, terlepas dari apapun yang dipikirkan Xiaoyan saat ini, kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu adalah apa yang paling ingin didengar Xiaoyan saat ini. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Ia mengulurkan dua jarinya dan dengan lembut menggoyangkannya di ruang kosong di depannya. Seketika, selembar perkamen berisi berbagai harta karun alam muncul di tangan Xiaoyan. "Apakah Anda memiliki barang-barang dalam daftar ini?" Xiaoyan dengan santai menyerahkan daftar di tangannya kepada pria tua di depannya sambil bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Meski kata-kata Xiaoyan terdengar diucapkan dengan santai dan sangat tenang, seolah-olah hal-hal dalam daftar ini tidak penting dan bisa dibuang. Pria tua di depannya tidak tahu seberapa gelisah hati Xiaoyan saat ini menghadapi rubah tua seperti ini. Jika Xiaoyan benar-benar mengungkapkan isi hatinya di wajahnya, niscaya ia akan dimintai harga selangit oleh lelaki tua ini. Sebaliknya, jika ekspresi Xiaoyan tenang, lelaki tua ini tidak akan berani menaikkan harga begitu saja. Xiaoyan telah melihat banyak orang seperti ini yang akan menaikkan harga saat itu juga. Tentu saja, meskipun ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Xiaoyan sangat khawatir dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar yang menyangkut apakah ia bisa menjadi alkemis tingkat 3 atau tidak. Entah itu 2 pil obat atau kekuatan spiritual. Xiaoyan tidak bisa tetap tenang. Setelah menerima daftar itu, tatapan mata lelaki tua yang keruh itu awalnya meliriknya secara acak. Tak lama kemudian, sebuah kejutan melintas di mata tuanya. Di saat yang sama ekspresinya sedikit berubah, lelaki tua itu mengangkat pandangannya dan langsung menatap Xiaoyan. Ia bertanya dengan suara serius, "Xiaoyan, apa yang sedang kau lakukan? Kamu seorang alkemis tingkat 3. Mendengar ini, ekspresi di mata Xiaoyan sedikit terkejut pada awalnya. Tetapi segera setelah itu, dia menatap lelaki tua itu tanpa berkomentar dan bertanya dengan suara yang dalam. "Katakan saja padaku, apakah kamu punya barang-barang dalam daftar ini?" Melihat penampilan Xiaoyan, lelaki tua itu tak berani meremehkannya. Dari daftar bahan obat, tak sulit untuk melihat bahwa pil yang sedang disuling itu tak diragukan lagi adalah pil obat tingkat 3. Melihat penampilan Xiaoyan, tebakannya memang tepat. Tanpa ragu, lelaki tua itu segera menganggukkan kepalanya dan berkata dengan yakin, "Tuan, kami melakukannya." Bab 574. Ya, mendengar suara Xiaoyan yang rendah, nada bicara lelaki tua itu tak berani lengah sedikit pun. Ia buru-buru mengangguk berat ke arah Xiaoyan. Jika pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar seorang alkemis tingkat 3, maka identitasnya saja sudah cukup untuk membuat lelaki tua itu membungkuk dan menekuk lututnya. Melihat ini, mata Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkedip sedikit. Gelombang kegembiraan langsung membuncah dari lubuk hatinya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu persis hal-hal apa saja yang tercantum dalam daftar dengan kata memiliki, setidaknya hal itu memberi Xiaoyan secercah harapan. Akhirnya, setelah mencari dengan getir selama sebulan, surga tidak mengecewakan mereka yang gigih. Memungkinkan Xiaoyan untuk menyaksikan hasilnya. Tentu saja,
Meskipun Xiaoyan sangat terkejut di dalam hatinya, ia tetap menunjukkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tak seorang pun bisa tahu apa sebenarnya yang dirasakan Xiaoyan saat ini. Hal ini juga membuat lelaki tua di depan Xiaoyan sedikit tersadar. Ia tak bisa menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Ia tak menyangka pemuda berjubah hitam di depannya ini tak hanya memiliki kemampuan hebat, tetapi juga temperamen yang begitu tenang. Ia tak menunjukkan emosi di wajahnya. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan karena tak seorang pun bisa melihat apa yang tersirat di balik wajah orang lain. Berapa banyak yang kamu punya? Mata hitam pekat Xiaoyan sedikit berkedip. Ia berpura-pura tenang sambil membuka mulut untuk bertanya lagi. Mendengar ini, lelaki tua itu menarik kembali sepasang mata tuanya yang keruh, yang tadinya menatap wajah Xiaoyan. Ia terdiam sejenak sebelum dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan sikap meminta maaf. Baru kemudian ia tertawa sinis dan berkata dengan wajah meminta maaf. Saudara Xiaoyan, kaulah yang telah menunggu lama, Tuan. Karena harga barang-barang yang Anda butuhkan ini terlalu tinggi. Pavilion 4 arah saya pun tak mampu mengumpulkan semuanya. Saat ini, Pavilion 4 arah saya hanya memiliki 3 bahan obat, sedangkan sisanya, Pavilion 4 arah saya tidak memilikinya. Di akhir kata-katanya, wajah lelaki tua itu tanpa sadar menunjukkan ekspresi meminta maaf. Ia menggelengkan kepalanya pelan ke arah Xiaoyan dan sedikit mengernyit saat berbicara. Menghadapi seorang alkemis tingkat 3, hati lelaki tua itu terasa sangat gugup. Lagi pula, orang seperti ini bahkan seorang Dodi pun harus menyambutnya dengan senyuman. Jika ia tidak menyambutnya dengan baik, lupakan saja bagaimana pemuda berjubah hitam di depannya ini akan memperlakukannya. Begitu masalah ini diketahui oleh petinggi klan, kemungkinan besar ia juga akan diusir dari klan. Setelah berpikir sampai di titik ini, raut wajah lelaki tua itu tampak semakin hormat. Bahkan napasnya pun menjadi lebih teratur. Melihat lelaki tua itu menunjukkan ekspresi seperti itu, Xiaoyan tampak acuh tak acuh. Namun, di dalam hatinya, ia langsung merasakan kegembiraan yang meluap-luap saat ini. Xiaoyan awalnya berpikir, kalaupun ia bisa menemukan barang yang ia inginkan di Pavilion 4 arah ini, paling banyak hanya ada 1 atau 2. Lagi pula, seperti yang dikatakan lelaki tua di depannya, barang-barang yang dibutuhkan Xiaoyan bisa disebut harta karun yang tak ternilai. Mustahil bagi faksi biasa untuk memilikinya. Kalaupun ada, hanya akan ada 1. Lagi pula, barang-barang itu akan disembunyikan sepenuhnya. Mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya, apalagi mengambilnya dan menjualnya secara terang-terangan. Namun, jawaban yang diberikan lelaki tua itu kepada Xiaoyan membuat hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tak tertandingi. Namun, dari sini, Xiaoyan juga bisa melihat bahwa Pavilion 4 arah ini kemungkinan besar bukan faksi biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka memiliki 3 bahan obat dalam daftar Xiaoyan secara bersamaan? Bahan-bahan obatnya, tangan Xiaoyan berada di belakang punggungnya. Matanya menyipit saat ia menatap lelaki tua di depannya. Sambil berbicara, tangannya yang berada di belakang punggung dan tertutup lengan bajunya perlahan mengepal. Emosi di hatinya perlahan-lahan menjadi gelisah. Melihat Xiaoyan berbicara lagi, lelaki tua itu buru-buru menyunggingkan senyum di wajahnya yang tua. Ia buru-buru berkata, Tuan, bahan-bahan obat yang Anda inginkan saat ini ada di Pavilion 4 arah kami. Haha, saya akan perintahkan seseorang untuk membawanya. Bersamaan dengan kata-kata lelaki tua itu, ia segera memanggil seorang pelayan. Di bawah tatapan Xiaoyan, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi serius saat ia mengucapkan beberapa patah kata kepada pelayan di sampingnya. Setelah memerintahkannya untuk segera pergi dan kembali, ia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dengan wajah penuh senyum. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, butuh waktu untuk membawa bahan-bahan obat. Selama waktu ini, Tuan masih bisa melihat-lihat. Selain bahan-bahan obat di daftar Anda, Pavilion kami juga memiliki bahan-bahan obat berkualitas tinggi lainnya. Jika Tuan menyukainya, silakan pilih. Haha, ketika mengatakan ini, wajah lelaki tua itu tak bisa menyembunyikan ekspresi percaya diri. Jelas sekali, ia juga sangat yakin dengan barang-barang di Pavilion 4 arahnya. Meskipun pemuda berjubah hitam di depannya adalah seorang alkemis tingkat 3. Mendengar ini, mata Xiaoyan sedikit berkedip. Hatinya tak kuasa menahan sedikit tergerak. Saat Xiaoyan baru saja mencapai lantai 2, ia sudah mencium aroma obat yang sangat kuat dari udara. Bagi Xiaoyan, aroma ini sangat familiar. Selain beberapa bahan obat berkualitas tinggi, tidak ada bahan lain yang bisa memancarkan aroma obat sekuat itu. Tatapan Xiaoyan bergerak cepat melintasi berbagai konter di aula. Dalam sekejap,
Mata hitam pekat Xiaoyan dipenuhi cahaya berapi-api. Cabang naga terlampir, buah bunga aneh, rumput pemelihara jiwa. CK. Kalau benda-benda ini diletakkan di dunia luar, pasti bisa menimbulkan keributan besar. Aku tak menyangka benda-benda ini akan diletakkan begitu saja di sini. Melihat bahan-bahan obat langka yang bahkan hanya pernah didengarnya, Xiaoyan tidak dapat menahan perasaan terkejut dengan latar belakang pavilion 4 arah ini. Faksi macam apa ini yang bisa seenaknya menaruh barang-barang ini, yang biasanya disebut harta tak ternilai, di tempat ini untuk dijual orang lain? Hal semacam ini bahkan membuat Xiaoyan merasakan guncangan hebat di hatinya. Melihat bahan-bahan obat ini diletakkan begitu saja di meja, Xiaoyan tak kuasa menahan keinginan untuk membeli semuanya sekaligus. Namun, setelah bergumul dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya tenang. Namun, pada saat yang sama, Xiaoyan berjalan keluar dari pavilion 4 arah dalam keadaan terkejut. Baru setelah lelaki tua itu meninggalkan pavilion 4 arah dan muncul di jalan di luar, Xiaoyan, yang sedang melihat-lihat ramuan obat di konter, perlahan menegakkan tubuhnya. Matanya dipenuhi kecurigaan saat ia perlahan menyapu pandangannya ke seluruh tempat itu. Xiaoyan segera menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan mata. Sebelumnya, Xiaoyan jelas merasakan ki yang sangat samar menyelimuti tubuhnya. Ki itu jelas mencoba menyelidiki sesuatu dari tubuh Xiaoyan. Namun, saat ini, ki itu tiba-tiba menghilang. Hal ini tanpa sadar membuat Xiaoyan merasa ragu. Bab 575, Aura itu. Siapa sebenarnya dia? Xiaoyan menyipitkan kedua matanya. Tatapannya perlahan menyapu semua orang yang hadir, hanya untuk menemukan bahwa dari 3 bandi bintang 9 yang hadir, termasuk lelaki tua tadi, hanya tersisa 2. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Pupil matanya sedikit mengencang. Xiaoyan merasakan firasat buruk yang tak terlukiskan di hatinya. Sebelumnya, karena ia tidak terlalu memperhatikan situasi di sini, ia tidak menyadari bahwa kaisar setengah bela diri bintang 9 lainnya telah meninggalkan pavilion 4 arah tanpa sepengetahuannya. Saat ini, Xiaoyan hanya bisa berharap dalam hatinya bahwa kaisar setengah bela diri bintang 9 lainnya tidak menemukan apapun. Jika tidak, kepergiannya kemungkinan besar akan membawa bahaya besar bagi Xiaoyan. Sepertinya aku tidak bisa tinggal lama di tempat ini, Xiaoyan bergumam dalam hati. Tak lama kemudian, ia tak lagi peduli pada lelaki tua itu. Apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan ketiga bahan obat ini terlebih dahulu. Sedangkan bahan obat lainnya, terlepas dari seberapa besar atau kecilnya, semuanya tersimpan di benak Xiaoyan. Tak lama kemudian, pelayan yang diperintahkan lelaki tua itu untuk mengambil bahan-bahan obat kembali sambil membawa nampan batu giok putih di tangannya dan tiba di hadapan lelaki tua itu. Sebuah cincin penyimpanan berkualitas tinggi diletakkan di atas nampan giok. Tanpa pikir panjang, bahan-bahan obat yang diinginkan Xiaoyan pasti ada di dalam cincin penyimpanan itu. Setelah menerima nampan giok, lelaki tua itu dengan santai meminta pelayan itu pergi. Sementara dirinya sendiri, ia dengan hati-hati memeriksa barang-barang di dalam cincin penyimpanan. Baru kemudian ia mengembuskan napas pelan dengan wajah penuh senyum. Tak lama kemudian, ia mengangkat nampan di tangannya dan berjalan menghampiri Xiaoyan. Haha, tuanku, 3 bahan obat yang Anda butuhkan ada di dalam cincin penyimpanan ini. Tuanku, silakan lihat. Sambil berjalan maju, lelaki tua itu menatap Xiaoyan sambil tersenyum dan menyerahkan nampan berisi cincin penyimpanan di hadapan Xiaoyan sambil berbicara dengan hormat. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit berkedip. Tak lama kemudian, ia mengangguk dan mengambil cincin penyimpanan di atas nampan. Pada saat yang sama, seutas kekuatan spiritual melesat keluar dari alisnya dan memasuki cincin penyimpanan. Benar saja, ada 3 kotak giok indah yang ditempatkan secara berurutan di dalam cincin penyimpanan. Kotak giok itu tertutup rapat dan tidak terbuka sama sekali. Namun, seluruh isi kotak giok itu transparan melalui lapisan luar kotak giok yang seperti kristal. Xiaoyan dapat dengan jelas melihat ketiga bahan obat tersebut ditempatkan dengan rapi di dalamnya. Melihat ketiga bahan obat ini, Xiaoyan langsung merasa gembira. Ketiga bahan obat ini memang yang ia butuhkan. Cabang darah anggur naga, buah roh salju, buah api muda. Tidak masalah jika 2 bahan obat pertama berubah. Namun, ketika Xiaoyan melihat bahwa bahan obat ketiga ternyata adalah buah api lembut, gejolak di hatinya akhirnya tak terbendung. Tak disangka, ini sungguh tak terduga. Ia benar-benar bisa menemukan buah api lembut di tempat ini. Perlu diketahui bahwa ini adalah bahan obat terpenting untuk menyempurnakan pil pengembalian bodi. Bahkan Lang Bingshuang sangat menghargainya. Ia tidak pernah menyangka Xiaoyan akan menemukan benda ini di sini. Buah api lembut.
Sungguh seperti bepergian jauh untuk mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Awalnya, kupikir aku perlu mencari beberapa hari lagi sebelum bisa menemukanmu. Namun, karena begitulah adanya, sepertinya aku akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang kubutuhkan untuk menyempurnakan pil body yang kembali. Kejutan luar biasa ini membuat hati Xiaoyan berdebar kencang saat itu juga. Memperoleh buah pil lembut juga berarti Xiaoyan selangkah lebih dekat untuk mendapatkan cairan roh es. Saat ini, Xiaoyan hanya perlu menunggu hingga kelas alkemisnya mencapai tingkat 3. Sebelum ia dapat mulai menyempurnakan pil bodhisattva yang kembali. Pada saat itu, pil roh es tentu saja tidak akan menjadi masalah. Setelah sekian lama, pikiran Xiaoyan yang terbenam dalam cincin penyimpanan akhirnya perlahan kembali. Saat ini, lelaki tua di sampingnya masih menatap Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Keringat dingin mengucur di dahinya. Seolah-olah ia takut Xiaoyan tidak puas dengan ramuan obat ini. Benar sekali, aku ingin ketiga bahan obat ini. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun ia menyadari nilai bahan-bahan obat ini, ia bahkan lebih menyadari pentingnya seorang alkemis tingkat 3. Hari ini, jika ia berhasil mendapatkan dukungan seorang alkemis peringkat 3 untuk klannya, maka seluruh klan akan mendapatkan keuntungan tak terbatas. Di saat yang sama, posisinya di dalam klan pasti akan meningkat. Baginya, transaksi ini tidak menimbulkan kerugian sedikit pun. Tentu saja, prasyaratnya adalah pemuda berjubah hitam di depannya benar-benar seorang alkemis tingkat 3. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan di depannya sebenarnya hanyalah seorang alkemis tingkat 2, apa yang akan dipikirkan lelaki tua ini? Katakan padaku, berapa harga ketiga bahan obat ini? Aku akan membeli semuanya. Lama kemudian, Xiaoyan kembali membuka mulutnya. Ekspresinya tenang dan tanpa gejolak sedikit pun. Jika ini terjadi di masa lalu, Xiaoyan pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula, pil obat tingkat D yang telah ia sempurnakan tidak banyak. Namun, alasan mengapa Xiaoyan saat ini berani mengucapkan kata-kata ini adalah berkat cincin penyimpanan yang ia peroleh dari Zhao Xian. Sebagai seorang do di elit, fondasi di tangan Zhao Xian tentu saja luar biasa. Hanya pil obat tingkat D saja, ada lebih dari 10 pil di cincin penyimpanannya. Bahkan ada lebih dari selusin pil obat tingkat 3. Adapun berbagai bahan obat lainnya, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, setelah menerima semua kekayaan do di elit ini, bukanlah masalah bagi Xiaoyan untuk mendapatkan ketiga bahan obat ini dengan kekuatan keuangannya saat ini. Mendengar kepuasan yang terpancar dari kata-kata Xiaoyan, hati lelaki tua itu tak terkira bahagianya. Namun, tak lama kemudian, lelaki tua itu buru-buru melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan buru-buru berkata sambil tersenyum. Kau terlalu sopan. Itu hanya 3 bahan obat. Bagaimanapun, menempatkannya di 4 pavilion, kita hanya akan berakhir dengan menguburnya. Daripada menyia-nyiakannya seperti ini, mengapa aku tidak mengambil keputusan dan menghadiahkan ketiga bahan obat ini kepadamu? Hanya saja, kekeh, kau ingin aku berutang budi padamu. Melihat senyum malu di wajah lelaki tua itu, mata Xiaoyan sedikit berkilat. Ia langsung mengubah nada bicaranya dan tertawa. Tuan, saya tidak punya niat lain. Saya hanya berharap. Tentu, ini hanya bantuan. Aku sudah berutang banyak. Aku tidak kekurangan sedikit pun. Tak lama kemudian, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu. Ia mengenakan cincin penyimpanan di tangannya dan tertawa dengan nada yang tampak murah hati. Kata-kata tegas Xiaoyan juga membuat ekspresi lelaki tua itu tercengang. Ia tidak menyangka pemuda berjubah hitam di depannya akan begitu mudah menyetujui permintaan ini. Alkemis, mereka sebenarnya adalah sekelompok orang yang tidak bermain sesuai aturan. Pria tua itu bergumam pelan dalam hatinya. Namun, saat ini, hatinya bahkan lebih bahagia. Dengan kata-kata Xiaoyan ini, kemungkinan besar posisinya di klan akan meningkat pesat di masa depan. Pada saat itu, mengapa dia harus terus tinggal di 4 pavilion ini untuk melihat wajah orang lain? Namun, seolah ingin menangkap Xiaoyan sepenuhnya, mata lelaki tua itu sedikit berkedip. Di saat yang sama, ia seakan teringat sesuatu dan buru-buru menghirup udara dingin dari mulutnya. Hal ini membuat ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut. Tak lama kemudian, lelaki tua itu buru-buru membuka mulutnya lagi kepada Xiaoyan dan berkata dengan suara serius. Tuan, saya punya sedikit informasi di sini yang mungkin bisa membantu Anda mendapatkan beberapa barang tersisa di daftar ini. Tapi, saya ingin tahu apakah Anda bersedia mendengarkan. Setelah suara lelaki tua itu terdengar, ekspresi di mata Xiaoyan langsung berubah. Ia tak menyangka lelaki tua ini akan memberinya begitu banyak kejutan. Bersambung ke bab selanjutnya.